Untuk bisa berhenti total main judi online, dalam jenis apapun, itu memang perlu tenaga, perlu konsistensi, dan perlu kesabaran. Kita nggak bisa secara instan untuk bisa berhenti dari sesuatu yang udah kita buat kecanduan. Dan kita juga nggak bisa instan ketika kita mau berhenti dari kebiasaan yang udah lama kita jalani. Bertahun-tahun, jangankan bertahun-tahun deh, berbulan-bulan atau berminggu-minggu aja, itu pasti udah susah banget untuk ngerubahnya. Apalagi dalam masalah judi online ini, kita udah di tahap kecanduan. Kita udah di tahap kebiasaan main judi online. Makanya akan sangat wajar ketika lo berproses untuk berhenti judi secara total, itu memakan dan menguras tenaga. Bahkan bisa aja menguras emosi lo, atau biasa kita sebut sakau. Dan abang-abang akang teteh semuanya nggak perlu ngerasa khawatir, karena toh gue juga merasakan itu, teman-teman yang lain juga merasakan itu. Gue menyadari hal itu karena ada banyak banget teman-teman para pejuang lawan judi yang bergabung di grup Telegram yang udah gue buat dan linknya ada di deskripsi. Teman-teman tinggal masuk aja. Grup itu dibuat sengaja untuk ruang berbagi, ruang bercerita, dan ruang saling mengingatkan, dimana ketika teman-teman semuanya udah masuk ke dalam grup itu, niatkan untuk segera berhenti secara total. Begitupun buat teman-teman yang mungkin baru menemukan channel ini dan pengen berbagi ceritanya, kalian bisa join ke dalam grup dan cerita di sana, dan mudah-mudahan grup itu bisa bermanfaat dalam proses berhenti judi secara total. Lalu sesuai dengan judul di video ini, gua ingin sekali membahas tentang apa aja hal-hal yang harus lo hindari ketika lo berproses untuk berhenti judi secara total. Karena mau nggak mau, ketika lo tidak bisa menghindari beberapa hal ini, akan ada kemungkinan besar lo akan balik lagi main judi. Hal-hal yang harus lo hindari tersebut kurang lebih ada 5 hal yang gue catat dan gue rangkum. Gue akan coba jelaskan hal-hal tersebut dengan cepat, dengan lugas, dan singkat. Tapi buat teman-teman yang lagi nonton video ini, abang-abang dan akang teteh semuanya bisa nyiapin catatan biar nggak lupa terkait hal-hal yang harus dihindari untuk berhenti judi online secara total. Gue garis bawahi secara total. So, kita lanjut aja ke poin yang pertama, dan yang harus lo hindari adalah chat admin. Chat admin judi online, sales atau apapun itu, lo benar-benar harus hindari. Kalau misalkan nomor lo udah sering banget di spam oleh sales-sales admin judi online, lo bisa ganti nomor. Atau apapun alternatif yang bisa lo pilih. Atau kalau lo mungkin berat untuk ganti nomor, lo bisa langsung blokir mereka. Gak usah baca pesan mereka, blokir aja langsung. Bahkan menurut gua, lo gak usah ngebalas pesan mereka hanya untuk ngehujat mereka atau mempertanyakan pola yang mereka bilang. Gak usah responin mereka, lo blok aja. Mau berapa kali pun, mau secapek apapun, lo blok aja kalau memang lo gak mau mengganti nomornya. Gue juga udah pernah membahas hal ini di video gue sebelumnya, lo tinggal cari aja detailnya kayak gimana, supaya lo bisa mengerti kenapa chat admin ini harus dihindari. Kenapa chat admin itu harus dihindari? Karena akan ada kemungkinan ketika lo membaca pesan itu, otak lo tertrigger dan rasa penasaran lo bangkit lagi. Jadi lebih baik lo langsung blok aja. Lalu lanjut ke poin yang kedua. Hal yang harus lo hindari adalah konten-konten influencer judi di platform apapun. Di YouTube, di TikTok, di Instagram, di website. Lo jangan lagi nyari-nyari konten influencer judi. Dan makin hari makin kesini nih, konten influencer judi ini makin banyak banget. Makin meresahkan. Ada yang pakai topeng lah, ada yang gak nunjukin muka, ada yang pakai topeng Batman, ada yang pakai topeng Spider-Man, ada yang pakai topeng Squid Game, segala macem. Dan lo jangan pernah lagi cari konten mereka. Lo jangan pernah lagi percaya dengan apa yang mereka ucapkan. Karena toh ketika lo ngikutin mereka, lo miskin-miskin juga, barang lo habis-habis juga. Jadi ngapain lo percaya sama mereka? Ngapain lo memperkaya mereka? Mereka ini udah digaji oleh website-website video online, lalu mereka juga dapat AdSense karena lo nonton video mereka. Kurang enak apa lagi mereka? Sedangkan lo ya gini-gini aja, malah hancur. Jadi sebisa mungkin dari sekarang, hapus history lo, unsubscribe mereka, unfollow mereka, hilangkan semua penelusuran tentang mereka, buang semua riwayat penjelajahan tentang konten-konten judi, pola gacor, pola slot Olympus, pola Maxwin, pola jackpot segala macam, lo buang itu jauh-jauh. Karena kalau lo mau total berhenti judi, ketika lo nonton kayak gitu atau lo gak sengaja nonton kayak gitu, balik lagi, rasa penasaran lo akan tertrigger lagi dan lagi, lalu lo akan berusaha untuk main judi lagi. Lalu selanjutnya, hal yang harus lo hindari adalah teman yang masih aktif main. Gue gak bilang lo harus gak temenan lagi sama dia atau gimana, atau lo keluar dari tongkrongan lo, bukan. Tapi lo harus bisa membatasi diri sebelum lo bisa mengontrol diri lo untuk ketemu sama mereka, apalagi ketemu di saat mereka main. Persoalannya adalah, banyak banget yang komentar bahwa lingkungan kerjanya udah setoksik itu, udah semuanya pada main judi. Mau slot, mau parlay, dan lain sebagainya. Sehingga bingung, masa iya kita harus keluar kerja hanya karena main judi. Maka yang harus diperkuat adalah mentalitas di dalam diri lo dulu. Sebelum lo berangkat kerja dan pulang kerja, lo harus menjauhi hal-hal yang berbau judi online dari temen lo. Diajak nongkrong tapi nongkrongnya malah main judi,
diajak untuk deposit judi online, atau bantuin temen lo deposit. Hindari kontak dengan mereka membahas judi online. Melihat mereka main judi, nontonin. Kalau misalkan lo memang belum sekuat itu untuk bisa bertahan di dalam lingkungan yang penuh dengan penjudi. Jangankan tertular main judi. Kebaikan yang biasa kita lakukan ketika pergaulan kita buruk, kebiasaan itu akan hilang. Saking besarnya pengaruh lingkungannya. Apalagi lingkungan kerja yang setiap hari, Senin sampai Jumat mungkin kita ada di sana. Pasti susah banget dan gua merasakan itu. Tapi bukan berarti kita nggak bisa berhenti total karena lingkungan kita penjudi. Ada banyak banget orang kok yang bisa berhenti, gua pun termasuk, di saat lingkungan gua juga banyak yang main judi. Jadi batasi diri lo bertemu dengan teman-teman yang masih aktif main judi dan ketemu mereka saat mereka main judi, jangan dianggap. Cuekin aja, lo gak akan rugi kok ketika lo nyuekin teman-teman lo yang main judi. Bahkan ketika pun lo dijauhi oleh teman-teman lo yang main judi karena lo gak main judi lagi, lo gak rugi sama sekali, justru lo udah selangkah lebih baik daripada mereka. Dan pada suatu titik nanti, mereka juga akan menyesal lalu mengikuti langkah lo untuk berhenti main judi. Lalu di poin selanjutnya, poin ini urgent banget, harus banget lo lakuin, harus banget lo hindarin. Dan poinnya adalah jangan sekali-kali lo nyimpen uang di M-Banking kalau lo masih punya M-Banking dan gak berani untuk menghapus M-Banking lo. Atau jangan sekali-kali lo nyimpen uang di e-wallet lo, di Dana, di OVO, di ShopeePay, segala macem lah. Segala jenis transaksi digital lo harus hindari. Bahkan kalau bisa lo hapus, kalau lo berani lo hapus aja. Sebab percaya atau enggak, salah satu hal yang menyebabkan lo tuh jadi rajin banget deposit itu karena kemudahan akses. Makanya kalau misalkan lo mau berhenti total, ya lo harus tutup total juga aksesnya. Dan nanti ketika lo udah bisa mengontrol diri lo dari hawa nafsu dan rasa penasaran lo terkait main judi online, lo bisa download lagi. Tapi di poin ini balik lagi kepada lo semua, apakah lo berani melakukan itu atau enggak? Jika menghapus M-Banking tidak mengganggu pekerjaan lo, ya mending lo lakuin aja. Tapi kalau misalkan bisa mengganggu, ya jangan. Lo harus pertimbangkan dulu. Tapi punya uang berlebih di e-wallet atau di M-Banking, itu sangat riskan banget, jadi lo harus hindari. Lebih baik pegang cash aja secukupnya, tarik uang lo semua, simpan di orang yang lo percaya, lo hanya pegang sepersekian% untuk kehidupan lo. Dan itu akan jauh lebih aman, dibanding lo harus pegang uang itu sendirian. Dan di poin terakhir yang harus lo hindari adalah, jangan keseringan bengong. Di poin ini memang soal agak serius, tapi percaya atau enggak, kalau lo beraktivitas, lo gak akan kepikiran untuk main judi online. Kebanyakan teman-teman yang ada di grup juga mereka cerita kenapa mereka bisa sangat kecanduan judi online karena mungkin mereka di PHK dari pekerjaannya atau mereka lagi gak ada aktivitas, ngerasa gabut, butuh hiburan, tapi salah, hiburannya malah main judi online. Hiburannya malah bikin mereka miskin dan depresi. Jadi sebisa mungkin beraktivitaslah sekecil apapun. Lo mau main game yang lain, Mobile Legends atau PUBG, atau saran gue ketika orang-orang udah akut banget main judi online, gue saranin mereka untuk puasa main HP. Dan memperbanyak bertemu dengan orang lain. Datang ke warung, sekedar ngopi dan ngobrol dengan orang lain. Intinya datang ke yang banyak orang aja, biar kita bisa ngobrol sama orang lain dan terbiasa tidak memegang HP. Dan alhamdulillahnya, ada beberapa teman-teman yang gue kasih saran seperti itu, sudah mulai perlahan berhenti dan bahkan udah total berhenti kalau sekarang kayaknya. Ketika misalkan lo mampu menghindari 5 hal ini aja, gue yakin cepat atau lambat lo akan bisa berhenti judi online secara total. Bukan sedikit-sedikit, bukan sebentar-sebentar doang, besok lusa atau minggu depan udah main lagi. Tapi lo bener-bener total nggak main judi dan total nggak tertarik lagi sama main judi online. Atau judi apapun. Dan untuk membuktikannya tentunya lo harus praktekin dan balut itu semua dengan niat yang kuat untuk bisa berubah jadi lebih baik. Dan apa yang gue sampaikan di dalam video ini bukan untuk menggurui, tapi untuk sharing dan ajakan supaya kita nggak terjebak di lingkaran perjudian. Selebihnya gue ingin merekomendasikan video gue yang lain untuk lo tonton, supaya lo bisa berjelajah di channel ini dan mengembalikan kesadaran diri lo terkait berhenti judi online. Gue doakan proses lo untuk berhenti judi secara total berlangsung cepat dan lo bisa pulih secepatnya. Amin. Jadi sebelum video ini berakhir, lo tinggal klik aja video yang akan gue rekomendasikan dan gue yakin akan bermanfaat. Sampai ketemu di video lainnya. See ya.